Halo semua, di video kali ini saya akan membahas topik tentang emas. Nah, kemilau harga emas semakin pudar. Kok bisa gitu ya? Jadi di 2026 ini nggak cuma IHSG yang lesu, harga emas juga lesu gitu. Nah, di awal tahun sempat harganya 5.400 dolar per troy ounce, terus turun. Per konten ini saya buat di 4 ribuan. Walaupun pada saat video ini saya rekam kayaknya sempat rebound sedikit. Nah, secara year to date, dia sampai dengan Juni turunnya sudah sekitar 8%. Nah, kok bisa ya? Kan perang masih berlanjut, dibilang damai, tapi besok perang lagi segala macam gitu. Nah, harga emas yang tinggi di 2026 ini tepatnya di bulan Februari, itu eh, kalau kita ingat kembali kejadiannya karena ada operasi militer Epic Fury. Epic Fury itu berarti eh, ya salah satu inilah aksi militer US. Nah, mereka memang suka kasih nama sih Desert Storm segala macam gitu. Nah, waktu mereka melakukan operasi militer ini, menurut klaimnya US dan memang juga diberitakan itu menewaskan pemimpin besarnya Iran, Ayatollah Khomeini. Nah, setelah itu perangnya memuncak. eh, jadi dikiranya pada saat pemimpin besarnya meninggal, beberapa personel kuncinya meninggal, akan ada takeover kekuasaan. Kenyataannya tidak gitu ya. Nah, kenyataannya perang terus berlanjut sampai dengan Selat Hormuz ditutup. Nah, begitu Selat Hormuz ditutup, terjadi kekacauan di seluruh dunia, menyebabkan harga minyak naik, harga bahan baku naik dan segala macam. Nah, harga minyak waktu operasi Epic Fury itu di 5.400, turun lagi, ada Selat Hormuz 5.000 hampir 54 lagi, terus turun lagi, naik, turun 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 turun, turun sampai sekarang. Nah, ini menjadi suatu keanehan. Kenapa? Karena emas itu dikenal sebagai instrumen safe haven. Safe haven itu artinya tempat orang berlindung. Ketika ada ketidakpastian, ketika ada perang, emas itu pilihan utamanya. Jadi aturannya orang berbondong-bondong membeli emas. Ya, benar, ya sempat jadi pilihan. Dia mengalami kenaikan. Tapi kok cuma sebentar gitu kan. Ehm, nah, nggak cuma itu kalau kita perhatikan. Harga kripto, harga perak itu juga mengalami hal yang sama. Nah, fenomena ini dalam artikel Bloomberg itu pernah dibahas. Itu mereka menyebutkannya sebagai the unraveling, the basement trade is unraveling, yang artinya kurang lebih era debasement trade itu sudah berakhir gitu. Nah, debasement trade itu apa? Itu adalah suatu strategi investasi di mana investor mereka itu menjual mata uang fiat, ya fiat itu maksudnya US dollar atau obligasi pemerintah US. Kemudian mereka pindahkan ke aset, hard asset itu seperti emas, Bitcoin, demi melindungi kekayaan dari mereka dari inflasi. Nah, eh, jadi kalau dulu masih ingat ya waktu kripto lagi hot-hotnya kan dibilang, wah mata uang fiat, fiat, fiat. Kata fiat tuh kayak nggak berharga gitu. Eh, jadi disebutnya, aduh yang namanya uang tunai itu makin lama makin nggak ada harga. Kalau kripto jumlahnya sama, makanya harganya akan terus naik, terus naik, terus naik. Prediksi harganya itu sudah dari waktu itu 100.000, 250.000, 300.000, 500.000. Suka-suka orang gitu. Eh, jadi waktu itu narasi yang mengatakan bahwa mata uang fiat terutama US dollar akan turun. Itu karena pemerintah US terus-menerus mencetak uang untuk bayar hutangnya. Jadi hutangnya akan semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Jadi mau tidak mau kalau orang mau keep nilai aset itu harus simpan di eh, alternatif lah ya seperti kripto, Bitcoin, emas dan sebagainya. Nah, eh, jadi the basement trade itu adalah masa keemasannya kripto. Nah, kemudian di tahun 2022 ada perang Rusia Ukraina. Jadi pada saat perang tersebut kalau saya ingat kembali, ya namanya US pasti mengambil mengambil pihak kan, mengambil posisi kan. US-nya bela Ukraina, sebagian mendukung Rusia, tapi ada yang dukung terang-terangan, ada juga yang dukung diam-diam. Nah, pada saat perang berlangsung, itu asetnya Rusia dalam bentuk obligasi US dollar pemerintah US itu dibekukan. Jadi pada saat kuponnya jatuh tempo nggak dibagi, pada saat pokoknya jatuh tempo juga dibekukan gitu. Bahkan ada wacana mau dikasih ke Ukraina sebagai ganti pampasan perang seperti itu.
Nah, waktu itu ada kehebohan gitu dan menyadarkan banyak negara. Ternyata kalau secara politik kita nggak sepakat sama US, ketika kita memegang obligasinya US pada saat jatuh tempo bisa aja nggak dikasih uangnya. Nah, hal ini menjadikan negara dengan cadangan devisa yang besar seperti China, mereka mengambil langkah strategis. Mereka stop beli obligasi US, kemudian kelebihan daripada ekspornya itu dibelikan emas. Nah, jadilah waktu itu pembelian emas oleh bank sentral memicu kenaikan yang tinggi pada harga emas gitu. Karena harga emasnya naik, perangnya masih berlangsung, orang pengen ya udah deh, bagaimana saya bisa untung juga. Muncullah ETF emas ya. Investasi emas itu muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang ETF, ada yang emas batangan, ada yang koin dinar kalau yang ada di Timur Tengah seperti itu. Nah, yang tadinya dominan oleh eh, bank sentral, sekarang lama-lama yang dominan itu investasi gitu. Nah, ini saya ambil dari data gold.org. Jadi dia itu kayak entah suatu yayasan atau apa, dia itu memang lengkap sekali semua data emas di seluruh dunia dia kumpulkan. Jadi emas itu basically ada 4 permintaan. Ada jewelry, ya. Jewelry itu kayak apa namanya? Jewelry itu kayak perhiasan gitu. Nah, tapi perhiasan itu biasanya dia price taker, bukan price maker. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya harga emas lagi turun, orang beli perhiasan. Harga emas lagi naik, orang jual perhiasan atau bahkan perhiasannya dilebur jadi emas, kemudian dijual sebagai emas batangan. Jadi kalau harga bukan berarti orang banyak beli perhiasan terus harganya naik. Era itu sudah lewat, itu sudah masa lalu. Jadi dia lebih ke price taker gitu. Kemudian ada teknologi, ya. Jadi sebagian daripada eh, apa gadget, mobil atau apa itu ada komponen emasnya walaupun sangat kecil. Karena itu merupakan komponen penting dalam apa alat-alat elektronik, tapi bobotnya masih sangat kecil, ya. Jadi kurang besar lah gitu. Nah, kemudian ada bank sentral, ya. Bank sentral itu mereka beli emas sebagai cadangan devisa. Kalau misalnya pas negaranya lagi butuh uang, tidak tertutup kemungkinan mereka akan jual emas itu juga. Nah, baru yang terakhir itu investasi. Nah, kalau kita lihat di grafik sini di Q1 2026, pada saat harga emas di average 4.800, itu permintaan emas dari perhiasan itu 335 ton, dari teknologi itu 81, dari investasi 535, dari central bank itu 243. Nah, porsi investasi itu eh, semakin besar dari waktu ke waktu. Jadi yang tadinya dia itu sama price taker gitu ya. Jadi dia harganya berapa dia beli aja. Eh, tapi karena bobotnya semakin lama semakin besar, dia menjadi price maker gitu. Nah, ketika porsi investasi makin besar, itu berarti fund manager, ya, investment bankers gitu sudah mulai masuk ke emas dan emasnya sudah di sistem gitu ya. Sistem itu maksudnya gimana? Jadi ETF, ETF-nya bisa di leverage, kemudian leverage itu maksudnya dibikin jadi bisa margin kali dua kali tiga segala macam, kemudian dijadikan jaminan segala macam. Pokoknya itu sudah canggih gitu ya masuk ke sistem keuangan. Ya itu jadi tidak ada bedanya dengan saham gitu. Nah, saham itu kalau ada story-nya bagus, fundamentalnya bagus, karena emas gak ada fundamental, dia benar-benar mengadakan story kan. Jadi ketika ada story bagus, orang akan bilang buy, orang akan bilang overweight. Ketika story-nya jelek, ya orang bilang sell, bilang underweight gitu. Nah, the basement trade ya, itu adalah good story untuk emas dan kripto. Nah, ke- eh, yang jadi masalah story di pasar modal itu banyak sekali. The basement trade ini mulai mengalami tantangan atau saingan ketika AI booming gitu. Jadi kalau dibilang, oh ya ada perang harga emas naik, story itu mulai kalah pamor sama ketika ada booming AI. Orang semua berlomba-lomba bangun chip, hyperscaler itu berusaha borong chip, borong infrastruktur AI, menjadi apa namanya, itu jauh lebih menarik gitu loh daripada kita beli story emas gitu. Nah, sehingga terjadi perpindahan uang. Nah, tapi the basement trade-nya tetap ada gitu. Nah, kalau kita lihat fund flow ya, ini saya juga ambil dari Gold.org. Jadi di 2024 ini ETF ya. ETF yang beli emas itu nggak banyak.
keluar 5 billion, beli 5 billion. ETF emas ini sudah dari dulu sudah ada ya, bukan berarti ini hal baru ya. Cuman bobotnya makin besar dari waktu ke waktu. Nah, 2025 ya, waktu eh, kita lihat seperti ini, harga emasnya waktu itu juga naik tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat yang apa, yang emas ini, warna ini adalah harga emas ya. Kalau kita lihat itu permintaan dari ETF-nya banyak sekali ya. North America, kemudian Europe, kemudian Asia gitu. Nah, kemudian Europe ini jual di bulan September. Tapi overall kalau 2025 itu ada 89 billion inflow daripada ETF ke emas fisik gitu. Nah, kemudian di 2026 di kuartal 1 sampai dengan bulan Mei ya, itu juga sudah ada penjualan besar terutama dari US. Jadi US itu dia menjual emasnya sampai dengan 15 ton gitu. Nah, walaupun secara total dari awal tahun masih oke karena sempat ada perang kan. Jadi ini jadi story orang masuk. Tapi yang jual udah makin banyak gitu. Kenapa? Ya mungkin salah satu alasannya pindah ke AI. Ada instrumen yang lebih menarik di situ. Nah, jadi sekali lagi ketika fund manager sudah masuk, ya itu akhirnya akan menjadi hanya menjadi satu instrumen. Jadi kalau dibilang safe haven segala macam, oh iya dulu waktu masih ibaratnya hutannya masih hutan lindung itu bisa kita bilang safe haven. Tapi begitu sudah dijarah sama fund manager, masuknya investment banker seperti itu, akhirnya menjadi salah satu instrumen investasi aja gitu. Nggak ada bedanya lagi sama saham sama obligasi. Nah, titik puncak dari the basement trade ini adalah ketika Kevin Warsh ditunjuk menjadi gubernur Bank Sentral US gitu. Nah, persepsinya ya, persepsi, makanya saya tulis dianggap gitu. Persepsinya Kevin Warsh ini lebih galak daripada Jerome Powell soal pengendalian inflasi gitu. Kenapa? Karena si Jerome Powell itu ya saya kasih tahu ya nanti kira-kira kalau inflasinya segini, kalau ini segini kami akan naikkan. Kalau ini kami akan turunkan. Jadi dia tuh banyak kasih tips, banyak banyak kasih bukan tips lah, dia sebut dengan forward guidance. Jadi ke depannya aksi di bank sentral seperti apa. Nah, kalau Kevin Walsh ini di rapat perdana dia bilang kami tidak naikkan suku bunga, tapi kami concern sama inflasi. Nah, kalimat yang sederhana seperti itu langsung memberikan kesan ke market, wah ini dia nggak main-main nih soal inflasi ini. Jadi jangan-jangan kalau untuk menurunkan inflasi, dia tidak segan-segan menaikkan suku bunga. Jadi market langsung price in naikin suku bunga 1 sampai 2 kali gitu. Nah, kemudian kebiasaan forward guidance yang dilakukan oleh pendahulunya, dia mengatakan terang-terangan saya nggak gitu nyaman dengan itu. Jadi dia akan mengurangi dengan kegiatan forward guidance. Dan dia juga nggak mau orang spekulasi apa namanya, spekulasi berlebihan berdasarkan forward guidance dari The Fed. Dia juga bilang sendiri, forward guidance yang diberikan itu ditulis pakai pensil, kapan aja bisa dihapus dengan menghapus gitu. Jadi dia sekali lagi nggak gitu nyaman untuk memberikan forward guidance yang terlalu banyak kepada pelaku pasar karena dia bilang tugas bank sentral itu mengendalikan inflasi. Nah, satu lagi adalah dia itu ingin shrinking balance sheet. Ya, shrinking balance sheet itu gimana? Jadi em, pemerintah US kan butuh uang. Jadi dia terbitin obligasi. Ketika dia terbitin obligasi diserap oleh pelaku pasar, itu bukan cetak uang. Tapi ketika dia terbitin obligasi, pasar nggak mampu menyerap, atau kalau diserap harganya bisa jatuh, yieldnya terlalu tinggi, suruh bank sentral yang serap. Nah, bagaimana caranya bank sentral serap? Dia cetak uang. Nah, uang yang dia cetak tersebut itu akan numpuk di balance sheet. Nah, balance sheet yang menurut si gubernur bank sentral ini sudah terlalu besar. Dia mau kecilkan. Itu disebut dengan shrinking balance sheet. Nah, kegiatan shrinking balance sheet ini juga dianggap sebagai kebijakan yang hawkish. Jadi galak gitu, karena itu kurang lebih efeknya sama dengan suku bunga naik. Kalau suku bunga naik turun itu bunga pinjamannya. Kalau balance sheet itu kayak terms pinjamannya. Jadi kalau mau pinjam uang dipermudah atau dipersulit. Kalau di shrinking artinya akan dipersulit gitu. Nah, efeknya kemana? Jadi kalau bank sentral galak, bank sentral jinak gitu ya, itu eh, salah satu indikatornya adalah US Dollar Index. Jadi ini adalah US Dollar Index, artinya nilai tukar US Dollar terhadap sekelompok mata uang besar negara lain dunia. Kalau nggak salah bobot paling besarnya itu Euro, kemudian ada Krona Krona Swedia, ada Japanese Yen, ada eh,
Canadian dollar, sama satu lagi apa saya lupa gitu. Nah, jadi kalau US dollar ini indeks, kalau dia 100 naik ke 107, artinya US dollar sedang menguat. Kalau 107 turun ke 100, artinya US dollar sedang melemah. Nah, kalau kita lihat eh, di 2025, ya tepatnya sejak Trump naik, kan dia naik kan kalau nggak salah 2024. Itu US dollar indeks itu turun ke bawah sekali. Kenapa? Karena dia terang-terangan mengatakan mau cetak uang sebanyak-banyaknya, kalau bisa suku bunga ke 0% dan segala macam. Nah, itu menyebabkan US dollar indeks itu melemah signifikan. Ini adalah masa-masa keemasannya kripto gitu. Kenapa? Karena debasement trade itu all about this gitu. Jadi bagaimana caranya orang pindahkan uang dari US dollar ke instrumen-instrumen alternatif karena US dollar itu dianggap semakin tidak berharga. Perspektifnya nggak bisa dari sudut pandang orang Indonesia ya. Kalau kita Indonesia kan lihatnya, oh yang kayaknya dulu rupiah 16.000, sekarang 18.000 aja. Ya itu kan dari sudut pandang kita sebagai orang Indonesia. Tapi kalau dari sudut pandang orang yang pegang US dollar sendiri karena inflasi yang tak terkendali, karena cetak uang berlebihan, hutang yang juga sudah banyak, itu nilainya akan terus melemah. Itu tercermin dari US dollar indeksnya. Nah, jadi US dollar index itu melemah. Baru yang terakhir ini waktu Kevin Walsh diangkat, yang biasanya di bawah 100, tiba-tiba di atas 100. Nah, apa artinya untuk Indonesia gitu? Ketika US dollar index itu di level ini Bapak Ibu 96, 98, ini terus terang adalah kesempatan emas bagi kita untuk menaikkan nilai tukar terhadap US dollar gitu. Kalau kita kerjanya bagus, kalau pengelolaan APBN-nya bagus, aturannya kita punya nilai tukar itu akan lebih bagus terhadap US dollar. Ya, tapi kita sama-sama tahu eh, mungkin waktu itu fokus pemerintah terlalu banyak pada kebijakan yang populis, eksekusinya juga kayaknya tidak bagus ya. Jadi sayangnya kita punya APBN itu disia-siakan dengan pengelolaan yang tidak tepat guna. Akibatnya momentum ketika rupiah menguat terhadap US dollar itu sudah lewat menurut saya. Ya. Jadi ketika dia di level 9698 itu artinya musuh kita tuh lagi lemah-lemahnya. Kalau kita mau ambil keunggulan itu di situ. Nah, sekarang sudah 101 dan karena Kevin Walsh mungkin mereka market akan menganggap kayaknya US dollar ini bukan lagi ayam sayur gitu loh yang akan melemah terus. Mungkin dia akan lebih tinggi gitu. Nah, jadi menurut saya momentum untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu sudah lewat. eh Bisa balik ke 16.000 nggak? Ya, kemungkinan tentu ada, tapi menurut saya sudah kayak mimpi gitu. Nah, jadi menurut saya kita sudah harus membiasakan diri dengan kurs 17.500 ke atas. Oke, kenapa nggak 18.000, Pak? Karena kalau 18.000 itu level psikologis pemerintah. Selama tidak break, kemungkinan suku bunga akan dinaikkan terus-menerus untuk menahan nilai tukar tersebut. Tapi kalau mau menguat ke 17.500 ke bawah, itu butuh dua hal. Kitanya bagus, Indonesia bagus, dan US-nya melemah. Yang jadi masalah dulu US melemah, sekarang nggak, US itu sekarang makin kuat gitu. Jadi sayang sekali momentum emas itu kita lewatkan. Nah, kalau yang investor emas batangan bagaimana, Pak? Nah, kalau kamu beli emas dalam mata uang dolar, eh, the basement trade yang berakhir, US dollar yang menguat itu negatif. Jadi artinya untuk harga emas naik itu relatif sudah sulit gitu. Tapi kalau misalkan kamu beli emas dalam nilai rupiah, ya masalahnya emas itu ada dua komponen kalau kita dalam rupiah. Satu harga emasnya sendiri, kedua nilai tukarnya. Jadi bisa aja harga emasnya turun, tapi nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah gitu. Jadi harga emasnya turun, tapi harga emasnya dari sisi nilai tukarnya meningkat sehingga ada komponen kenaikan. Jadi kayak kita itu untungnya bukan dari harga emasnya, tapi dari kursnya. Nah, momentum bank sentral beli emas, menurut saya juga sudah lewat walaupun masih ada inflow ya. Kenapa? Karena begini, waktu inflasi rendah, Selat Hormuz nggak ada masalah. Ya udah, kalau negara punya kelebihan uang, dia tinggal belikan emas gitu. Sekarang Selat Hormuz bermasalah, walaupun terakhir-terakhir sudah mulai dibuka. eh, Menyebabkan banyak negara punya inflasi nggak terkendali. Ya kayak kita lah, harga BBM naik, kemudian harga kebutuhan naik. Belum lagi harga-harga yang lain juga naik. Jadi harus ada subsidi segala macam. Jadi dulu ibaratnya orang kalau duitnya lebih-lebih, sekarang duitnya lagi pas-pasan. Dan bukan tidak mungkin mereka harus jual emasnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Atau
menahan nilai tukarnya terhadap US dollar. Jadi eh, kalau momentum bank sentral beli emas sudah lewat. Kemudian kalau dari sisi ETF gitu ya, dari investasi, karena sekarang ada AI yang jauh lebih menarik daripada narasi perang, menurut saya juga belum dalam waktu dekat ini uangnya akan beralih dari AI ke emas gitu. Ya, kalaupun dia beralih itu mungkin dari saham AI ke saham-saham tradisional yang ketinggalan pada saat harga AI sedang naik. Tapi kalau misalnya dari apa AI beralih ke emas, menurut saya kayaknya masih butuh waktu yang tidak sedikit gitu. Atau butuh sentimen yang luar biasa baru bisa naik. Nah, untuk Bapak Ibu yang misalnya bertanya, kalau situasi seperti ini bagusnya bagaimana? Nah, dalam situasi seperti ini, menurut saya, kalau misalnya Anda punya portofolio investasi di atas 1 miliar gitu ya, ada baiknya 20-50% itu bentuknya US dollar. Kenapa? Karena itu akan berfungsi sebagai diversifikasi yang baik kalau misalnya ada ketidakpastian ataupun dari pengelolaan, misalnya tata kelola negara yang APBN-nya mungkin dikhawatirkan defisitnya tembus, itu eh, ya pada saat seperti itu mungkin nilai nilai tukar rupiah terhadap dolar, dolar itu menjadi satu alat diversifikasi. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat ya. Terima kasih.